Nah, anak-anak, kali ini jumpa lagi dengan Pak Guru Dio. Pak Guru akan membuat video mengenai cara mengembangkan ide pokok dari gambar untuk dijadikan paragraf. Ya, jadi untuk mengembangkan ide pokok kali ini menjadi paragraf, anak-anak harus mengamati gambarnya dulu. Misalnya di sini Pak Guru punya sebuah gambar ya, ada gambar anak kecil. Kita panggil saja anak ini Edo misalnya, lalu ini ayahnya. Lalu dari gambar ini anak-anak buatkan 3 buah ide pokok atau 3 buah kalimat. Nah, di bawahnya Pak Guru sudah buat ide pokok yang cocok. Nah, ide pokok yang pertama adalah Edo sangat senang memelihara hewan. Kenapa Pak Guru menulis seperti itu? Karena di sini terlihat Edonya sedang tersenyum. Kalau misalnya Pak Guru nulis Edo sedih memelihara hewan, maka dia tidak akan cocok atau tidak sesuai dengan gambarnya. Ya, jadi demikian. Kemudian kalimat yang kedua atau ide pokok untuk paragraf 2. Pak Guru menulis Edo merawat kelincinya dengan baik. Nah, kita lihat apakah benar yang dirawat adalah kelinci. Nah, ternyata cocok. Ketika Pak Guru menulis Edo merawat ayamnya dengan baik, maka itu tidak akan cocok. Begitu juga dengan paragraf atau ide pokok ketiga. Pak Guru menulis Edo membersihkan kandang. Ini kandang ya, maksudnya bukan kendang ya. Kandang kelinci. Ya, apakah benar ada kandang kelinci? Benar. Jadi Edo membersihkan kandang kelinci. Jadi itu yang harus anak-anak lakukan ya. Ide pokok yang ditulis harus sesuai dengan gambar. Nah, lalu kalimat penjelas ada di sampingnya. Kalimat penjelas anak-anak buat berdasarkan ide pokok ini. Ide pokoknya Edo sangat senang memelihara hewan. Nah, selain senang memelihara hewan, apa yang dilakukan Edo lainnya ya? Nah, jadi untuk membantu anak-anak menjawab pertanyaan itu, anak-anak menggunakan ini. Adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contohnya ya, misalnya karena Edo sangat senang memelihara hewan, tapi hewannya kita belum tahu, maka kita ajukan pertanyaan. Apa hewan peliharaan Edo? Lalu kamu jawab, hewan peliharaan Edo adalah kelinci. Yang ini sesuai dengan gambar. Lalu, nah selain ingin tahu hewan peliharaannya, apalagi yang kita ingin tahu? Misalnya, siapa yang membantu Edo merawat hewan peliharaannya? Sesuai dengan gambar, Edo bersama seorang laki-laki. Kita bayangkan atau kita umpamakan itu adalah ayahnya. Maka Edo merawat hewan peliharaannya bersama ayahnya. Lalu kalau masih ada yang diingin tahu dari ide pokok ini, Edo sangat senang memelihara hewan. Kemudian hewannya itu kelinci. Kemudian Edo merawat bersama ayahnya. Ada nggak kita ingin tahu lagi? Kalau kita ingin tahu lagi, kita ajukan lagi pertanyaan. Di mana Edo memelihara hewan tersebut? Nah, berdasarkan gambar, Edo memelihara hewan peliharaannya di kandang. Jadi kita sudah punya 1 buah ide pokok dan 3 buah kalimat penjelas. Lalu ide pokok dan kalimat penjelas tadi kita gabungkan. Maka dia akan menjadi sebuah paragraf. Ya, seperti ini ya. Edo sangat senang memelihara hewan. Kemudian digabung dengan kalimat penjelasnya. Hewan peliharaan Edo adalah kelinci. Kemudian Edo merawat hewan peliharaannya bersama ayahnya. Kemudian Edo memelihara hewan peliharaannya di kandang. Maka ini sudah menjadi paragraf 1. Lalu untuk paragraf 2, anak-anak juga melakukan hal yang sama. Tanyakan lagi kepada Edo, lalu anak-anak jawab sendiri. Misalnya Edo merawat kelincinya dengan baik. Tanyakan dengan adik Simba. Misalnya, karena kita sudah tahu yang dirawat adalah kelinci, jangan lagi mengajukan pertanyaan apa, tapi ajukan pertanyaan yang lain. Misalnya, bagaimana Edo merawat kelincinya? Seperti itu. Dan pertanyaan-pertanyaan lain, lalu anak-anak jawab kembali dan digabungkan. Maka dia akan menjadi paragraf 2. Nah, seperti itu kira-kira anak-anak cara membuat sebuah paragraf dari gambar. Ya, jadi yang anak-anak lakukan adalah mencari ide pokok, lalu mencari kalimat penjelas, lalu ide pokok dan kalimat penjelas digabungkan, maka dia akan menjadi sebuah paragraf. Demikian ya. Diulang-ulang video ini sampai paham. Nanti kalau masih belum paham, tanya lagi kepada Pak Guru. Terima kasih.